Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Bersyukur pada Allah, Tuhan semesta alam. Salat salam pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saya Doni Ral Saragi. Saya akan menjelaskan materi statistika, min, modus, dan median. Nah, yang lebih dahulu harus kita tahu apa itu min, apa itu modus, dan apa itu median. Nah, min itu adalah nilai rata-rata dari suatu data. Kita simbolkan dengan X bar, ya. Jadi dirumuskan dengan sigma Fi Xi per sigma Fi. Dengan Fi itu adalah frekuensi dan Xi itu adalah titik tengah. Nah, Modus itu adalah datum yang paling banyak muncul dari sekelompok data. Jadi, modus dirumuskan dengan TB ditambah delta 1 per delta 1 ditambah delta 2 dikali P. Dengan TB adalah tepi bawah kelas modus. Dari mana kita dapat tepi bawahnya? Itu batas bawah dikurang 0,5. Delta 1 adalah frekuensi kelas modus dikurang kelas sebelumnya. Jadi frekuensi pada kelas modusnya dikurang frekuensi pada kelas sebelumnya. Dan delta 2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Kemudian P itu adalah panjang kelas. Selanjutnya, median. Median itu adalah titik tengah dari sekelompok data. Setelah data itu kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kita rumuskan median itu TB ditambah setengah N dikurang FK per F dikali P. Dengan FK ini ya, FK ini adalah frekuensi kumulatif. F itu frekuensi dari kelas median, P sama dengan yang tadi itu adalah panjang kelas, N itu adalah frekuensi total secara keseluruhan. TB-nya itu sama, itu tepi bawah kelas median. Nah, kita langsung ke satu contoh. Dari hasil psikotes ujian seleksi karyawan suatu perusahaan diperoleh data pada tabel berikut. Ya. Tesnya itu yang mendapat nilai 41 sampai 50 ada 8 orang. 51 sampai 60 ada 5 orang. Dan seterusnya sampai 91 sampai 100 ada 2 orang. Nah, tentukan min, modus, dan median dari data tersebut. Kita mau lihat dulu minnya, nilai rata-ratanya. Baik. Tabel tadi kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, yang mau kita cari di sini adalah titik tengahnya. Kita harus tahu dulu titik tengah dari data yang kita sajikan tadi. Bagaimana cara mencari titik tengahnya? Maka titik tengahnya itu adalah setengah dikali tepi bawah kelas ditambah tepi atas kelas. Nah, tepi bawahnya berapa? Nah, kita cari dulu. Tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya adalah 41 dikurang 0,5 jadi 40,5. Tepi atasnya adalah batas atas ditambah 0,5. Maka 50 ditambah 0,5 hasilnya adalah 45,5. Atau cara yang lebih mudah bisa kita buat 41 tambah 50 bagi 2. Hasilnya tetap sama, 91 bagi 2 sama dengan 45,5. Nah, maka dapatlah di sini titik tengahnya adalah 45,5. Sekarang Fi dikali Xi. Berarti Fi-nya kan ini 8 nih, kita kalikan dengan Xi kali titik tengahnya. Maka 8 kali 45,5 adalah 364. Maka di sini kita buat 364. Dengan cara yang sama di sini juga, berarti dia dapat 55,5, di sini kita dapat 277,5. Cara yang sama kita lanjutkan kemari, dapatlah hasil seperti ini. Nah, sekarang total.
Total di sini adalah total keseluruhan dari FI dikali XI. Maka ini kita jumlahkan semuanya, dapatlah dia 2610. Dari data ini kita bisa cari min dari data tersebut. Min tadi kita rumuskan dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Sigma itu jumlah ya. Maka jumlah FI kali XI berarti yang ini kan 2610 per sigma FI. Sigma FI adalah 40. Maka di sini 2610 per 40. Hasilnya adalah 65,25. Maka minnya adalah 65,25 dari data tadi. Oke. Selanjutnya kita bahas ke modus. Modus tadi adalah datum yang paling sering muncul, yang paling banyak muncul. Nah, dari data ini kita dapatkan modus itu berada di sini pada kelas 61 sampai 70. Kenapa berada di sini? Karena frekuensi terbesar pada kelas ini ada 14. Kan modus tadi kan datum yang paling banyak muncul. Nah, ini munculnya ada 14 frekuensinya nih, ada 14. Berarti nilai yang menjadi modus itu berada di antara 61 sampai 70. Pertanyaannya adalah nilai berapa itu kan gitu. Bisa 62, bisa 63, bisa 64,5 dan seterusnya. Yang pasti pada interval 61 sampai 70. Nah, itu yang mau kita cari. Pada nilai berapa dia yang paling banyak muncul itu? Nah, dari sini kita dapatkan dulu bahwa saya kelas modusnya di sini. Ini yang paling penting dulu. Kelas modusnya pada 61 sampai 70 karena dengan frekuensi terbesar. Nah, tadi kan kita tahu rumus modus ini ya. Maka kita cari dulu TB-nya, tepi bawah kelasnya. Maka tepi bawah kelasnya adalah ini 61 dikurang 0,5 dapatnya 60,5. Oke, dapat tepi bawahnya. Sekarang delta satunya. Delta satunya adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 14 dikurang 5. Hasilnya adalah 9. Delta 2-nya ini ya. Berarti frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 14 dikurang 8. Maka hasilnya adalah 6. Oke. Sekarang P-nya. P itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya berarti dari 41 sampai 50. Dihitung dari 41 ya. Maka panjang kelasnya adalah 10. Atau cara mudahnya langsung dikurangkan 51 dikurang 41. Maka dapat P-nya 10. Setelah kita peroleh data ini, maka kita bisa cari, tinggal substitusikan ke rumus modus. Maka TB-nya tadi 60,5, delta 1-nya 9, delta 1 tambah delta 2-nya adalah 6 kali P-nya 10. Oke, maka 60,5 tambah ini dalam kurung, maka duluan kita kerjakan 9 per 15 dikali 10, ya kan? 9 tambah 6 15 kali 10. Maka dapatlah hasilnya 60,5 ditambah 6. Ya, 90 bagi 15 dapat 6, hasilnya adalah 66,5. Maka yang menjadi modus itu adalah 66,5. Pas kan? Pada interval 61 sampai 70. Nah, berarti yang paling banyak muncul itu adalah nilai 66,5. Oke, itu modus. Selanjutnya kita bahas yang terakhir ke median. Nah, rumusnya sama dengan yang tadi ya. Median itu adalah titik tengah. Oke, nilai tengah dari suatu data. Kalau jumlahnya ganjil, kita menentukan titik tengahnya itu dengan rumus ini. Median itu adalah X yang ke N tambah 1 per 2. Kalau dia ganjil misalnya 5. Nah, itu kan ganjil. Maka N tambah 1 per 2. 5 tambah 1 6 per 2 dapatnya 3. Maka mediannya adalah yang ketiga. Nah, sekarang ini totalnya di sini adalah 40. Genap, ya kan? Maka pada kelas yang mana letak kelas median? Tuh. Karena dia genap, maka kita gunakan rumus yang ini. Setengah dikali X yang ke N per 2 tambah X yang ke N per 2 tambah 1. Maka N nya di sini adalah 40, ya kan?
Maka 40 per 2 adalah 20. Ini ganti 40 juga. Jadi 40 per 2 tambah 1 adalah 21. Maka setengah dikali 2x yang ke-20 tambah x yang ke-21. Nah, berarti dia 20, 21 diantaranya, kan begitu. Berarti 20,5. Nah, pertanyaannya, di mana letaknya? Kan itu yang harus kita cari dulu. Ini masih 8 frekuensi, masih 8 orang. Sampai ke interval 51 sampai 60 sudah 13 orang. Karena sini 8, di sini 5, jadi sudah 13. Nah, pada interval selanjutnya ada 14 orang. Berarti sudah yang keberapa nih? 8 tambah 5 13. Tambah 14 sudah 27. Sedangkan tadi letaknya adalah pada yang ke 20,5. Berarti disinilah letak kelas mediannya. Karena kan dia tadi kan di sini 20,5 tadi kan, maka ini masih 13 sampai kemari sudah 27. Berarti di sini dia 20,5-nya terletak pada kelas interval 61 sampai 70. Nih. Nah, selanjutnya tepi bawahnya bisa kita dapat, tinggal kita kurangkan 0,5. 61 kurang 0,5 adalah 60,5. Kemudian kita bisa cari N-nya itu total seluruhnya ada 40. Terus FK ya, FK itu frekuensi kumulatif. Jumlah ini ke atas nih. Nah, berarti ada 8 tambah 5 sama dengan 13 frekuensi kumulatif. Selanjutnya frekuensi kelas median. Nih F, frekuensi kelas mediannya adalah 14. Bedanya tadi FK tadi lah frekuensi kumulatif, itu total frekuensi sebelum kelas median. Berarti kan ini 8 tambah 5. Sedangkan F ini itu frekuensi kelas mediannya 14. Kemudian P-nya 10 sama dengan cara yang tadi. Tinggal kita substitusi. Maka mediannya kita dapatkan tepi bawahnya 60,5. Kemudian setengah N, setengah dikali 40, hasilnya adalah 20, kurang FK nya adalah 13 per F, F nya adalah 14 dikali P, 10. Kita teruskan, maka di sini 60,5 tambah 20 kurang 13, 7 per 14 kali 10, berarti 7 per 14 setengah dikali 10, 5 ya, maka hasilnya adalah 65,5. Oke, maka titik tengah dari data tersebut adalah 65,5. Paskah dia pada interval ini ternyata pas pada interval 61 sampai 70. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya median dari data tersebut adalah 65,5. Oke. Selanjutnya sebagai latihan yang bisa kamu coba, tentukan min, modus, dan median dari tabel daftar distribusi frekuensi berikut. Dengan cara yang sama kamu bisa lakukan itu sendiri ya. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.